Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terbaru mengenai hidupnya yang dia sadar bahwa dia butuh kamu, tapi dia telah menyakiti kamu, padahal kamu sudah sangat berkontribusi lebih terhadap hidupnya. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading, kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Dan sebelumnya, tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Ada The Emperor energy, The Emperor tegak lurus. Kemudian ada Six of Pentacles dan Six of Pentacles reverse. The Emperor energi dari Aries dan Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di The Emperor tegak lurus disinkronkan dengan Six of Pentacles reverse terbaca bahwa selama ini memang gak bisa dipungkiri, kamu berusaha untuk menahan egomu, kamu berusaha untuk menahan amarahmu terhadap apapun yang dia lakukan kepada kamu. Tapi dia tidak pernah sadar akan hal tersebut. Dia tidak pernah sadar akan hal tersebut di mana dia terus menggunakan ego dia, gengsinya dia, dan dia terus menggunakan energi tentang keras kepalanya dia, angkuhnya dia, sombongnya dia, dramanya dia. Padahal di sini terbaca kayak kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak memberi, kamu sudah banyak menghabiskan waktumu untuk dia. Bahkan bagi yang resonate bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan atau bertahun-tahun di sini. Ya. Banyak hal yang sudah kalian lakukan bersama dan banyak hal yang sudah kamu berikan kepada dia, hidup dia, dan juga tentang dia dalam kondisi yang kepepet. Kamu selalu membantu menolong dia karena kamu peduli, karena kamu sayang di sini. Walaupun gak bisa dipungkiri bagi yang resonate, terkadang kamu marah terhadap dirimu sendiri. Kenapa kamu bisa sesayang itu sama dia? Kenapa kamu bisa melakukan hal yang itu benar-benar kayak menyakiti dirimu sendiri hanya untuk dia gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya. Kemudian ada King of Cups reverse. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di King of Cups yang reverse, kabar terbaru tentang hidupnya adalah dia yang sekarang baru menyadari atau baru sadar bahwa kamu begitu luar biasanya dan begitu beruntungnya dia mendapatkan kamu di sini. Kenapa dia baru sadar akan hal tersebut? Karena terbaca bagi yang resonate di sini potensi besar dia baru sadar disebabkan kamu yang sudah mulai menghindar, atau kamu yang sudah mulai memberi batasan, atau kamu yang sudah mulai tidak berlebihan di sini. Itu yang terbaca.
Dia menunggu kamu, dia menanti kamu, dia mengharapkan untuk kamu bisa menjadi seseorang yang seperti dulu. Ya. Kemudian ada the tower moment tegak lurus. The tower moment energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the tower moment tegak lurus terbaca bahwa memang di sini ada boom situation antara kamu dengan dia, di mana potensi besar bagi yang resonate kayak ada pertengkaran hebat atau perdebatan hebat atau percekcokan hebat ya, atau sebuah fakta yang membuat kamu di sini menyerah, kamu di sini kayak mulai pasrah, dan dia pun mulai gelabakan, dia pun mulai berusaha untuk memancing-mancing kamu, menarik-narik kamu atau mencari simpati empatimu di sini. Dan di the tower moment tegak lurus bagi yang resonate pun, dia benar-benar sadar bahwa selama ini dia bergantung sama kamu. Karena dia sudah membiasakan diri dia untuk bergantung sama kamu di sini. Kenapa? Karena kamu begitu baik kepada dia. Kamu begitu sayang sama dia dan dia benar-benar kayak menyesali atas perbuatan dia. Kenapa? Karena dia sadar dia telah menyakiti kamu selama ini bagi yang resonate. Di the tower moment tegak lurus pun terbaca ya, bahwa di sini kayak ibarat kata ada ledakan dalam diri dia yang dia mulai merasa bahwa selama ini dia mohon maaf seperti bodoh sekali telah menyanyiakan kamu gitu loh. Ya. Dan dia juga ngerasa kayak dia nggak bisa kokoh tanpa kamu. Dia nggak bisa berdiri tegak tanpa kamu, ibaratnya seperti itu bagi yang resonate. Kemudian ada King of Sword tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di King of Sword tegak lurus terbaca bahwa apapun yang sudah menjadi keputusanmu kepada dia, yang perlu kamu ketahui, dia sangat merana di sana. Dia seperti seseorang yang benar-benar kayak hampir stres sekali karena hampir setiap waktu dia memikirkan kamu. Dia ngebatin tentang kamu, dia berpikir bagaimana kamu bisa kembali sama dia. Ya. Tapi di sini entah kenapa dia masih punya gengsi, masih ada tembok tinggi yang menghadang antara kamu dengan dia, sehingga dalam penyesalan dia nggak mau untuk nunjukin bahwa dia benar-benar tersiksa tanpa kamu. Tapi dia menggunakan cara dia dengan cara tarik ulur kamu, dengan cara agar kamu iba sama dia, dengan cara agar kamu mencoba untuk menghubungi dia melalui triknya dia di sini. Itu yang terbaca. Kemudian ada Eight of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Eight of Cups tegak lurus yang kamu ketahui ya, sebaiknya di sini ketika kamu tahu semuanya tentang dia, kamu jangan mudah untuk luluh. Jangan mudah untuk luluh dengan cover yang dia tunjukkan, dengan trik yang dia lakukan di sini. Tapi segala sesuatu saya serahkan pada kamu, karena itu hidup kamu bagi yang resonate. Namun sebaiknya di sini kayak benar-benar kamu juga harus menggunakan kecerdasan kamu. Jangan mudah untuk terbaperkan oleh dia di sini. Kenapa? Karena memang banyak sekali masa lalu yang sudah pernah kalian lewati, memori masa lalu yang masih terngiang-ngiang tentang dia, yang tidak pernah mensyukuri kehadiranmu di sini. Dan ketika dia tidak pernah mensyukuri akan kehadiranmu di masa lampau, di masa sekarang, dia menyesal. Di Eight of Cups tegak lurus. Dia menunggumu pulang. Dia menunggumu kembali. Dalam batinan dia berharap, dia berdoa. Ada keajaiban agar kamu di sini mau memaafkan dia. Hidup dia hampa, hidup dia penuh dengan kesepian, kesendirian.
Dia bisa dengan yang lain selain dengan kamu. Dia bisa dengan menghabiskan waktu dia dengan yang lain selain dengan kamu. Tapi dia kayak nggak bisa sebahagia ketika bersama kamu. Kenapa? Karena ketika dia bersama dengan orang lain yang dia pikirkan adalah kamu. Itu yang terbaca bagi yang resonate. Kemudian ada Queen of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Queen of Cups tegak lurus disinkronkan dengan The Emperor tegak lurus bagi yang resonate ya, terbaca bahwa memang gak bisa dipungkiri cintamu begitu besar, sayangmu begitu besar kepada dia. Bahkan ketika dia sudah membuat sebuah kesalahan dan menyakitimu berkali-kali, di sini terbaca kayak kamu masih ada rasa sayang kepada dia, kamu masih ada rasa peduli dengan stalking dia, dengan perhatian kepada dia melalui caramu sendiri, versi kamu sendiri di sini. Ya, itu yang terbaca. Kemudian ada Seven of Cups reverse. Cups, lagi-lagi energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Seven of Cups reverse disinkronkan dengan Six of Pentacles reverse, terbaca ya bahwa memang bukan hanya dia yang mampu dengan yang lain selain kamu, tapi terbaca kamu pun mampu gitu loh di sini. Kamu pun bisa dengan yang lain selain dengan dia gitu loh di sini. Tapi entah kenapa pun dari pihak kamu juga ngerasa kayak dengan siapapun kamu bersama, kamu ngerasa ada yang berbeda. Kenapa? Karena kayak ketika kamu sama dia, kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sesayang itu. Kenapa kamu seringkali merindukan dia. Kenapa kamu seringkali kayak ngerasa peduli sama dia, padahal dia banyak merugikan kamu di sini. Tapi bagi yang resonate pun di sini kayak entah kenapa juga kamu pun tidak menutup hati kamu secara penuh. Kamu masih kayak berusaha untuk bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, baik itu dengan orang baru ataupun tidak, baik itu dengan masa lalu yang datang ataupun tidak, selain dengan dia di sini. Ya, itu yang terbaca. Ada The Hermit energy, The Hermit reverse. The Hermit energi dari Virgo di sini. Di The Hermit yang reverse disinkronkan dengan King of Cups yang reverse bagi yang resonate ya, terbaca bahwa memang sekarang ini di saat dia dalam energi kesadaran, sadar bahwa kamu begitu berharga, sadar bahwa dia butuh kamu, sadar bahwa jasamu begitu besar terhadap hidup dia. Tapi dia kayak juga ngikutin feeling, intuisi, dan firasat dia untuk tidak mau berlebihan dalam mengejar kamu, karena dia pikir dia kayak masih akan bisa bersama lagi dengan kamu walaupun tidak masa sekarang. Dan sebenarnya pun di sini juga ada feeling, intuisi, dan firasat dari pihak kamu secara pribadi. Kamu pun ngerasa kayak kamu nggak bisa pisah dengan dia dengan begitu mudahnya. Potensi besar kayak masih ada koneksi di antara kalian yang terjadi lagi di masa depan, dan kamu bener-bener kayak punya feeling terhadap hal tersebut secara kuat di sini. Kemudian ada The Justice reverse, The Justice energi dari Libra di sini. Di The Justice yang reverse disinkronkan dengan The Tower momen tegak lurus. Walaupun kamu ya di sini punya feeling, intuisi, dan firasat yang nggak bisa lepas dari dia begitu mudah, kamu pun berusaha untuk mempertimbangkan segalanya dengan baik untuk tidak mudah menerima dia juga. Dan terbaca dengan hal tersebut di mana kamu memberikan batasan karena ada boom situation yang terjadi antara kamu dengan dia. Di sini kayak dia juga mulai berhati-hati untuk tidak menggampangkan kamu di sini. Bahkan dia kayak mulai berhati-hati untuk benar-benar mencari cara secara jitu agar kamu bisa kembali dalam hidup dia, karena dia sangat membutuhkan kamu di sini. Kemudian ada Seven of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius.
The Seven of Swords tegak lurus disinkronkan dengan King of Swords tegak lurus terbaca ya, bagi yang resonate bahwasannya apapun yang telah terjadi dan apapun yang telah menjadi keputusan, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kalian berdua saling overthinking. Kalian berdua saling tarik-menarik di energi pikiran kalian satu sama lain. Bahkan kalian berdua pun di sini juga tidak bisa fokus terhadap tujuan hidup kalian masing-masing. Karena kayak bayangan tentang dia, pikiran tentang dia, dan bayangan tentang kamu, pikiran tentang kamu selalu muncul di sini. Itu yang terbaca. Apalagi di sini ada the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune reverse, the Wheel of Fortune energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Ketika disinkronkan dengan Eight of Cups tegak lurus terbaca bahwa kondisi kalian stuck di sini. Stuck dengan kehampaan, stuck dengan saling menunggu, menanti di sini. Kamu akui atau tidak dari pihak kamu pun, kamu juga menunggu menanti dia untuk dia beraction lebih, untuk dia membuktikan bahwa dia benar-benar butuh kamu, dia benar-benar sayang kamu di sini. Karena kamu capek untuk kamu harus selalu mendahului, dan dia karena sudah terbiasa untuk dimanjakan oleh kamu, di mana kamu yang seringkali mendahului, itulah kenapa dia juga stuck menunggu kamu. Sampai bener-bener nanti di titik dia ngerasa dia udah kehilangan kamu, baru dia di sini kayak akan menunjukkan action dia secara berlebihan dan secara maksimal agar kamu mau menerima dia kembali di sini. Itu yang terbaca. Kenapa? Karena walaupun dia kenapa? Karena walaupun dia sudah dalam masa kesadaran di sekarang ini ya, tapi dia masih punya ego dan gengsi yang tinggi, dan itu terbaca sekali. Itulah kenapa kayak hubungan kalian di masa sekarang ini tentang kondisinya ini belum stabil, dan kabar terbaru tentang dia pun di sini terbaca belum stabil gitu loh, walaupun dia sudah dalam energi kesadaran. Kemudian ada Seven of Cups tegak lurus ya, kalian saling meninggalkan satu sama lain dan saling merasa ditinggalkan satu sama lain. Kamu merasa kamu ditinggalkan, dia merasa dia ditinggalkan, padahal kalian berusaha untuk saling meninggalkan di sini. Ya, sepi, sendiri, hampa. Kayak perjuangan sia-sia dalam hal asmara. Kayak seperti menyatukan sesuatu hal yang gak bisa nyatu lagi karena sudah retak, karena sudah pecah, karena sudah hancur gitu loh. The Seven of Cups tegak lurus ketika disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, bagi yang resonate terbaca bahwa memang di sini kayak menunjukkan sesungguhnya kalian masih saling sayang. Tapi hubungan kalian toxic di sini. Dan sampai kapanpun potensi besar bagi yang resonate pun hubungan kalian akan on off. Kembali datang pergi, kembali datang pergi. Ya. Toxic di sini. Dan selalu kayak ada energi tentang hati yang membandingkan, hati yang stuck juga di sini, hati yang nggak bisa merasa puas juga di sini. Karena kondisi tentang koneksi kamu dan dia tidak stabil. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka yang sebaiknya dimengerti, yang dipahami bagi kalian yang menonton video ini ya. Di sini terbaca bahwasannya mencintai dan menyayangi, berkorban dan mengorbankan tidak harus selalu bersama dalam ikatan pernikahan, dan tidak harus selalu memaksakan untuk harus menikah atau untuk harus menjalani hidup secara bebarengan atau bersama-sama. Terkadang kita mencintai, menyayangi, berkorban, dan mengorbankan, tapi kita berusaha untuk tidak berlebihan atau bahkan berusaha untuk tetap membatasi diri, menjaga cinta itu dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita saja, dan berkorban mengorbankan
tanpa meminta balasan atau berkorban dan mengorbankan hanya secara diam-diam. Ya, ini bagi kalian yang memang kalian tidak bisa untuk bersatu kembali, atau kalian memang tidak bisa bersatu apalagi dalam ikatan pernikahan. Dan kalaupun sudah dalam ikatan pernikahan, di sini terbaca kayak untuk melanjutkan pun terasa susah, terasa payah, dan perlu pengorbanan, perlu mental yang kuat, dan itu tergantung keputusan kalian. Kalau masih ingin dipertahankan, silakan. Kalaupun tidak, harus dipikir ulang. Ya, karena tidak semua cinta harus diekspresikan, tidak semua cinta harus diungkapkan, cinta itu tidak harus untuk saling memiliki juga, walaupun itu yang bahasanya klise banget ya, tentang cinta tidak harus memiliki, tapi itulah kenyataannya. Ya, dan ketika ini resonate juga, maka yang harus dimengerti bahwa sekarang ini berikanlah jeda dulu, berikanlah nafas dulu dalam hubungan yang keruh ini. Ya, jangan memaksakan diri harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam masa sekarang. Nggak usah terlalu terburu-buru. Bisa kamu memberikan deadline, tapi juga tidak harus pada hari itu juga, tapi bisa di hari selanjutnya atau di tanggal selanjutnya. Karena memang di sini kayak butuh kesadaran dari keduanya. Dan ketika keduanya sadar, tapi masih setengah-setengah, masih penuh dengan ego, di sini jatuhnya ya toxic, jatuhnya ya stuck, jatuhnya ya nggak ada progres, malah justru saling menyalahkan bagi yang resonate. Ya, tapi lagi-lagi segala sesuatu saya serahkan pada kalian yang menonton video ini, dan juga jangan berlebihan dalam menanggapi video ini. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan ya. So, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ya, jangan baper, jangan emosi. Dan jangan menjadikan video ini sebagai satu-satunya referensinya kamu ya. So bijak saja, so santai saja, so anggap hiburan saja, dan terima kasih. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.